kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan. Teksnya begitu nggak punya? Kenapa mesti ada demi kemanusiaan dan keadilan? Kalau Anda sekarang merusak lingkungan misalnya, soal kasus Timah misalnya, kan yang dirusak adalah lingkungan. Ada urusan apa dengan kemanusiaan di situ? Ngapain kita mesti menegakkan kebenaran demi hak pohon untuk tetap hijau, demi hak tanah untuk tidak ditinggalkan oleh para penambang? Coba kita mulai pikirkan itu. Kan subjek hukum sudah berubah sekarang dari manusia pergi pada non-human. Hak pohon untuk berdiri tegak, hak tanah, hak binatang peliharaan untuk dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Ya, kalau Anda ada di satu negara bagian di Amerika, Anda misalnya kuliah di Virginia misalnya, terus Anda kos pada keluarga Amerika, bangun pagi, setiap pagi Anda bangun cuma ada si bapak sama si ibu, tetapi kartu keluarganya ada 5 orang. Anda lihat ada John, Nancy, David, Baby, dan Butet. Lalu Anda tanya, ibu, kenapa di kartu keluarga ada 5, tapi kenapa cuma ibu dan bapak berdua di sini? Lalu si ibu bilang, iya, hanya saya, Mary dan John. David itu adalah kucing kami. Siapa lagi tadi? Harry itu adalah anjing kami, dan Butet itu adalah burung perkutut kami. Dia menjadi subjek hukum baru karena perubahan pengertian tentang person in law. Anda memelihara binatang di rumah Anda harus perlakukan dia sebagai keluargamu. Dalilnya begitu. Di sini mungkin belum nyampe, tapi satu waktu mungkin akan dipakai juga soal itu. Jadi saya balik tadi, demi kemanusiaan dan keadilan. Padahal subjek hukum bukan lagi manusia. Jadi kita mesti perluas pengertian demi kemanusiaan menjadi demi kemakhlukan. Kita nggak bisa bilang demi keanjingan atau demi keperkututan, tapi demi status makhluk. Dapat nggak? Ini itu. Dengan kata lain, subjek hukum itu evolve, subjek hukum itu tumbuh. Nah, pertumbuhan itulah yang dulu diantisipasi oleh Immanuel Kant, bahwa hukum itu akan tumbuh bersamaan dengan perubahan-perubahan kebudayaan. Jadi konsep kebenaran, keadilan akan tumbuh bersamaan dengan persoalan-persoalan kebudayaan. Persoalan kebudayaan selalu tadi, dalam pengertian tadi saya balik pada prinsip dasarnya, bagi Immanuel Kant, pertumbuhan kebudayaan itu adalah pertumbuhan sejarah umat manusia. Nah, karena itu ontologi dari hukum bunyinya gampang bagi pikiran Immanuel Kant. Anda lakukan segala sesuatu pada orang lain, dan Anda harus juga secara jujur meminta orang lain melakukan hal yang sama padamu. Jadi hukum di dalam pengertian Immanuel Kant justru memberi kebebasan manusia untuk memilih dengan menghormati hak setiap orang untuk menentukan perilaku dia sendiri. Dia boleh berperilaku suka-suka dia, tapi konsekuensi dari perilaku dia harus tiba bersamaan dengan konsekuensimu kalau dia berperilaku padamu. Atau dalam maksim yang sering disebut sebagai dalil, Anda lakukan sesuatu seperti Anda inginkan orang lakukan itu padamu. Kan itu prinsip utamanya. Sekarang kalau ada perselisihan di situ, ya saya ulangi lagi ya, bagi Immanuel Kant, ontologi adanya hukum itu terletak pada upaya untuk menghormati freedom manusia, itu kebebasan manusia. Jadi hukum bukan untuk menghilangkan kebebasan orang melalui pidana, tapi justru untuk memuliakan kebebasan manusia. Nah, karena itu kalau Anda dipidana, bukan Anda sebenarnya yang dipidana, tapi upaya untuk memuliakan kembali manusia yang Anda rusak, bukan Anda ya yang jadi subjek pidana.
Bisa nangkap nggak modelingnya kan? Jadi kalau anda saya hukum, bukankah saya benci padamu, tapi saya ingin pulihkan jumlah kebebasan yang kau rampas. Itu aja dasarnya. Jadi prinsip pertama adalah jumlah kebebasan itu konstan diberikan oleh alam. Kalau dia terganggu, rasionalitas kita mengatakan kita harus pulihkan jumlah kebebasan itu. Nah, hukum ada di situ untuk menyeimbangkan kembali kebebasan yang dihentikan oleh orang lain. Dapat nggak poin itu? Nah, karena itu hukum yang dilahirkan dari perspektif Immanuel Kant sering disebut hukum yang liberal. Dalam pengertian tadi, bukan dalam pengertian yang jadi olok-olok.